Oke, jadi di video kali ini aku bakalan berbagi tips belajar yang efektif untuk pelajar gitu. Nah, tips belajar ini aku nggak hanya, maksudnya aku nggak hanya ngambil dari beberapa pendapat orang gimana belajar yang efektif, tapi juga ini aku terapin dalam cara aku belajar. Jadi tips yang aku kasih ke kalian tuh bener-bener udah aku terapin dalam cara belajar aku gitu. Langsung aja kita ke tipsnya. Oke, jadi hal yang pertama yang harus kalian lakuin supaya belajar kalian lebih efektif adalah menetapkan tujuan kalian belajar. Tetapin tujuan kalian belajar tuh untuk apa? Karena kalau misalnya kalian belajar tanpa tujuan itu nggak akan efektif pokoknya itu nggak akan efektif deh buat belajar kalian nantinya. Jadi sebelum kalian belajar, kalian harus tetapin tujuan. Misalnya kalian mau belajar untuk UTS gitu kan, kalian udah tahu kan tujuan kalian belajar tuh untuk UTS gitu. Jadi pokoknya tuh kayak akan ada dorongan, wah gini UTS gue harus bagus kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian belajar nggak ada tujuannya, itu misalnya kalian belajar doang gitu kayak nggak ada tujuannya gitu, kayak kosong gitu nggak sih? Maksudnya tuh kalian belajar tapi nggak ada tujuan gitu kan, nggak enak banget gitu rasanya. Kayak kalian bayangin ya, kalian belajar tapi kalian nggak tahu tujuan kalian belajar tuh untuk apa, kan aneh gitu rasanya. Jadi yang pertama kalian harus lakuin adalah tetapin tujuan kalian belajar kayak gitu. Lanjut yang kedua. Nah, yang kedua yang harus kalian lakuin adalah atur jadwal belajar kalian. Atur jadwal belajar kalian supaya biar lebih efektif gitu belajarnya. Karena kalau misalnya jadwal belajar kita seimbang gitu, kita bakal lebih efektif gitu loh belajarnya. Misalnya kita pulang sekolah tuh belajar apa, terus nanti malamnya belajar apa lagi, terus besok paginya belajar apa lagi. Pokoknya atur jadwal belajar kalian senyaman kalian. Itu bakalan lebih efektif sih, karena kalau kalian belajar otodidak atau kayak belajar mendadak, misalnya besok UTS tapi kalian baru belajar semalamnya, itu bakal kurang efektif untuk kalian belajar. Apalagi untuk memahami materi semalaman, itu kayaknya menurut aku kurang efektif sih. Maksudnya kurang efektif, kita bakal keburu-buru waktu, besoknya pasti bakal ngantuk gitu, karena kita malamnya begadang belajar. Jadi atur jadwal belajar kalian, pokoknya atur deh senyaman mungkin dan se-efektif mungkin. Jadi misalnya siangnya nanti belajar IPA, malamnya belajar IPS gitu. Misalnya hari Senin tuh jadwalnya IPS sama bahasa Indonesia. Nah, kalian harus bisa pokoknya atur jadwal belajar kalian gitu. Ininya atur aja sih. Ya, atur jadwal belajar kalian senyaman kalian. Pokoknya senyaman kalian dan seserak hati kalian mau belajar tuh di jam berapa. Misalnya kalian tuh moodnya belajar tuh pas jam 3 sore gitu. Nah, itu kalian atur jadwal kalian jam segitu bisa banget. Dan itu bakalan lebih efektif sih menurut aku. Karena kan sesuai mood kita. Ya kita belajar jam 3 sore itu pas mood kita lagi naik-naiknya gitu. Itu bakal lebih efektif banget buat belajar kalian. Intinya atur jadwal belajar kalian senyaman kalian dan sesenang kalian gitu. Tapi ya ingat, jangan belajar seenaknya juga. Maksud aku senyaman dan sesenang kalian itu adalah dimana waktu yang kalian anggap nyaman buat belajar. Kalau aku lebih nyaman itu siang. Gak sih, kalau siang habis dari sekolah itu capek banget. Jadi aku tuh gak senang kalau belajar jam segitu. Aku sukanya belajar tuh maghrib sampai isya. Aku suka banget kalau belajar pas jam itu, karena menurut aku senang aja gitu kalau pas jam itu. Karena kalau pulang dari sekolah tuh kepala tuh udah puyeng banget, jadi kayak kurang efektif. Maksud aku tuh gitu. Jadi yang kedua itu adalah atur jadwal belajar senyaman, oke? Ingat senyaman kalian dan sesenang kalian. Senang kalian bukan seenaknya ya, seperti yang tadi aku bilang, tapi dimana waktu yang bisa membuat kalian nyaman buat belajar gitu. Dan kalian bisa buat planning di jurnal. Kalian bisa bikin jurnal pakai buku biasa gitu, tulis jurnal kalian gitu, atau kalian bisa tempel di tembok.
waktu kalian belajar tuh jam berapa gitu. Bisa ditaruh di jurnal juga. Kayak gitu. Lanjut ke yang berikutnya. Ini yang ketiga itu buat suasana belajar yang nyaman. Maksudnya adalah kalian itu ngebuat suasana belajar kalian tuh nyaman. Kalau aku tuh paling suka di kamar, karena kalau di kamar itu tenang banget. Terus pintunya dikunci. Nah, kalau belajar UTS tuh paling efektif di kamar sendirian. Nah, dikunci itu paling nyaman banget. Kalian bisa ngehafal seseneng kalian gitu. Kalau UTS kan kan banyak banget kan yang harus dihafal. Nah, aku tuh paling nyaman posisinya di kamar. Menurut aku lebih nyaman gitu. Karena kalau di luar tuh berisik gitu, kayak suara motor, suara orang-orang gitu, jadi itu kurang efektif gitu. Jadi intinya yang ketiga adalah buat suasana belajar senyaman mungkin. Kalau kalian nyamannya di taman, oke, silakan kalian bisa belajar di taman. Nyamannya di kamar kayak aku, kalian bisa belajar di kamar. Maaf ya. Nah, kalau kalian nyamannya di halaman rumah, itu mungkin suasananya tenang, itu boleh banget. Intinya buat suasana belajar kalian tuh senyaman mungkin, senyaman kalian gitu. Seperti itu. Jadi yang ketiga adalah buat suasana belajar senyaman mungkin. Lanjut yang selanjutnya. Yang keempat, membuat ringkasan. Menurut aku ringkasan sih perlu ya. Cuman ya ringkasan tuh nggak hanya dari buku menurut aku. Jadi saran aku kalian jangan terlalu bergantung ringkasan dari buku, tapi dari omongan guru kalian. Itu penting banget. Omongan dari guru tuh sering banget keluar di UTS gitu. Jadi omongan guru tuh gak ada di buku, tapi ada di soal UTS. Arti gak sih? Kayak gitu. Jadi yang keempat, membuat ringkasan. Buat ringkasan dari buku dan dari materi yang diberikan oleh guru. Materi yang disampaikan dari mulut. Dari mulut apa yang dibicarakan guru itu tulis, terus kalian buat rangkuman. Jadi misalnya sistem reproduksi mapel IPA. Kalian buat ringkasan dari buku dan kalian catat apa yang diomongin guru juga gitu. Karena kadang itu yang diomongin guru tuh malah masuk di soal UTS. Jadi yang ini membuat ringkasan. Lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu pahami bukan menghafal. Supaya belajar kalian efektif itu jangan cuman menghafal tapi juga memahami materi tersebut. Jangan cuma menghafal, oke? Tapi pahami. Kalian memahami tapi nggak hafal, itu bagus. Karena kalian udah paham sama materi tersebut, walaupun kalian nggak hafal gitu. Jadi gini, pokoknya intinya pahami bukan menghafal. Jadi jangan terlalu menghafal tapi pahami. Itu tips supaya belajar kalian lebih efektif. Karena kalau kalian mengerti, nggak menghafal, itu bagus gitu. Intinya pahami bukan menghafal. Jadi jangan terlalu bergantung gue harus hafal ini, tapi intinya pahami dulu gitu. Pahami dulu baru hafal. Jadi jangan dihafal tapi dipahami. Lanjut ke tips selanjutnya. Selanjutnya adalah jangan malu buat bertanya. Intinya jangan malu buat bertanya. Misalnya ada materi yang kalian belum paham, itu jangan malu buat bertanya sama guru. Karena itu berhubungan dengan belajar efektif kalian. Kalau kalian nggak paham sama materi tersebut dan kalian nggak mau tanya, kalian sampai kapanpun nggak akan pernah ngerti materi yang itu. Misalnya ada satu materi nih, lo nggak paham dan lo juga nggak mau nanya ke guru, itu buruk banget sih, dan itu not good attitude. Pokoknya bukan perilaku yang baik. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham sama suatu materi, itu kalian tanya aja ke guru, ke orang lain, ke yang lebih paham. Ininya tanya dan jangan malu gitu. Gue sendiri ngalamin ada materi yang nggak gue paham dan gue nggak mau nanya. Ujung-ujungnya pas semester, pas ulangan itu kayak bingung kan sendiri. Ini kemarin gue nggak paham dan gue juga malu mau nanya gitu. Itu intinya pokoknya jangan malu bertanya, karena bertanya itu bisa, pokoknya bertanya itu efektif banget guys sama belajar kalian, sama belajar efektif kalian. Jangan malu bertanya. Kalau misalnya kalian punya materi dan kalian nggak mau nanya,
kayak aku bilang tadi, ujung-ujungnya buntu pas ulangan, ujung-ujungnya ngawur gitu. Jadi intinya jangan malu bertanya, oke? Jangan malu bertanya guys, ini yang sering banget dialami pelajar, malu buat tanya, akhirnya pas ulangan itu gak bisa ngerjain. Nah ini sering terjadi banget gitu. Nah jadi kalian jangan malu untuk bertanya ke guru, ke orang lain yang lebih paham. Gak hanya guru ya, kayak ke orang lain yang lebih paham. Jadi jangan malu buat bertanya, jangan gengsi, oke? Jangan gengsi buat nanya. Lanjut ke tips selanjutnya. Oke, ini tips terakhir yaitu pantang menyerah. Siapa ini? Siapa yang suka menyerah di saat belajar? Aku kadang frustasi sih kalau belajar gak hafal-hafal, gak paham-paham. Aku juga kadang suka kayak, ya udah deh, segini gue aja pengetahuan gue gitu. Tapi itu bukan perilaku yang baik, oke? Itu bukan perilaku yang baik. Perilaku yang baik adalah kalian pantang menyerah terhadap, ya pokoknya pantang menyerah terhadap usaha belajar kalian. Jadi tetap belajar. Walaupun gue sebenarnya malas belajar sih, ya. Dan jangan pantang menyerah. Kalau misalnya keluarga gue melihat video ini, mungkin dia akan bilang sosokan bikin tips belajar, padahal anaknya sendiri nggak pernah belajar. Ya. Dan gue tuh emang kalau belajar cuma pas mau ulangan doang, itu nggak baik ya guys, oke? Kadang sampai ditegur sih. Jadi setiap misalnya akun jemblok nih, yang pasti kata pertama yang diucapkan oleh mama saya adalah, kamu tuh belajar cuma pas ulangan tok. Nggak kayak gitu sih nadanya, pakai marah-marah. Ya nggak marah-marah, cuma kayak menasehati gitu, kata-kata yang menasehati. Pokoknya bilangnya, kamu kalau belajar cuma pas ulangan doang, itu kata-katanya kayak pokoknya nadanya menasehati intinya. Itu bagus sih, karena aku kalau belajar cuma pas ulangan doang, jadi ya aku emang patut tegur gitu. Jadi jangan pernah menyerah dengan apa yang kalian pelajari, oke? Tetap belajar supaya kalian jadi makin pintar. Jadi tips yang terakhir itu pantang menyerah ya guys. Jadi kalau misalnya kalian belum paham sama suatu materi, jangan nyerah, tapi terus pelajari supaya kalian pokoknya sampai paham sama materi tersebut. Jangan nyerah. Misalnya kalian nggak paham, yaudah deh gue cuma segini aja kemampuannya, emang mungkin ya gitu. Jangan kayak gitu. Kalian harus ada tekad buat gue harus paham sama materi ini, nggak mau tahu, pokoknya gue harus paham gitu. Gimana pun caranya, gue harus paham gitu. Ini berhubungan sama yang jangan malu bertanya sih menurut gue. Kayak maksudnya gue ada sambung tularnya gitu, pantang menyerah sama suatu materi yang kalian belum paham. Pokoknya jangan pantang menyerah untuk belajar. Intinya terus belajar gitu tipsnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari aku, video tips dari aku, dan semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat dan sekaligus memotivasi kalian semua buat belajar. Tips-tips tadi semoga bisa kalian terapin dalam kehidupan sehari-hari dan semoga berhasil. Dan semangat buat kita semua yang masih pelajar supaya bisa meraih impian kita dan cita-cita kita suatu saat nanti, dan bisa sukses terus bisa membahagiakan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye semuanya.